Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Matur nuwun kagem Ibu Faizah yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi dan belajar bersama dengan ibu-ibu hamil di Desa Gembiang ya. Ini kenalan lagi. Nama saya Rina Yuniarti, saya juga asli Gembiang gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang asing karena kan kalau Gembiangnya Cengis gitu ya. Sementara kan ibu-ibu ini dari Dermalang, Latung, ya, macam-macam. Tapi ada beberapa yang nggak asing, nggak ini. Terus juga ya. Jadi mungkin cuma beberapa aja yang udah kenal. Tapi tentang beriki ya, saya bawa teman-teman dari keperawatan, dari humas, dari ahli gizi juga. Karena saniki untuk masalah kesehatan, terutama di 1000 hari pertama kehidupan, berarti dimulai dari usia kehamilan sampai anak usia 2 tahun itu sangat diperhatikan oleh pemerintah. Nggih, paling ibu-ibu niku tidak asing dengan istilah stunting gitu. Nggih. Apa ada yang baru mendengar istilah stunting? Bukan sih. Nah, mungkin dari sekarang sampai nanti ke depannya akan ada banyak penyuluhan atau edukasi atau berbagi informasi mengenai tumbuh kembang anak. Itu banyak dibahas tentang stunting karena stunting itu masalah yang serius dan menjadi masalah prioritas yang diperhatikan banget. Dan tidak hanya di tingkat desa, puskesmas, bahkan saniki sang rumah sakit pun gak ada program untuk terjun langsung ke masyarakat kagem maringi pirsa tentang bahaya stunting dan cara pencegahan stunting. Ini saniki memang fokusnya untuk ke ibu hamil dan karena Kemarbatilah niku ada kasus ibu hamil dengan anemia. Anemia mesti dicek HB-nya rendah. Niku kata nggak cuma dari ibu hamil saja, ternyata anak-anak, remaja, terus pas hamil, ibu hamil itu dikata anemia. Makanya di sini juga diperlukan nopo penyuluhan edukasi ke ibu hamil mengenai anemia. Tapi sederenge nopo mulai ke materi ini nggih ampun kan ada soal lagi tapi Waalaikumsalam. Ada soal lagi tapi karena kalau melas ibu-ibu wis nggarap soal nggih mangke nggarepe saran-saran mawon nggih. Monggo. Berarti yang diisi pertama yang tulisannya pre nggih soal pretest. Soalnya di belakangnya pos, kalau pre itu sebelum mendapat materi, kalau pos setelah mendapat materi, berarti yang diisi yang pre ini. Monggo diserat nama kali alamatnya. Pulpen? Gak kan aku balik, gak kan aku begini pulpen ngacat mau tenalin, oke? Anu beri kosong kok, mau kenalin nggak? Barangkali yang lain juga gak mesti buat diserat namanya berarti maos mawon ini kan jawabannya cuma benar atau salah. Makanya kan tuh disilang mawon terus menurut kepercayaan, keyakinan dan pengetahuan ibu-ibu itu betul atau salah ya. Coba wajah ibu hamil terlihat lebih cerah dibandingkan ketika tidak hamil. Benar. Coba disilang mawon ya. Disilang terus ibu pripun. Benar atau salah? Ampun. Nah, disimpan riyin. Nanti yang sebaliknya diisi kalau sudah mendapat materinya. Gampang kan, Bu? Gampang kan membingungi? Bingung. Betul sih bingung. Cuman makanya belajar saran-saran. Nah, ini pun harus sedaya mengatur dibahas mboten soal Ibu.
Dibahas. Yang pertama, wajah ibu hamil terlihat lebih cerah dibanding ketika tidak hamil. Betul apa salah? Betul. Karena secara ilmiah ini pahamnya kalau ibu hamil kan dia mengalami perubahan hormon hormon kehamilan. Jadi salah satu hormonnya namanya estrogen. Itu kan ketika hamil kan hormonnya meningkat. Jadi efek dari meningkatnya hormon itu menyebabkan wajah ibu hamil itu menjadi lebih cerah. Malas siram, malas dandan kan kadang meningkat itu. Tapi dari secara kondisi memang hormonnya meningkat. Jadi efeknya salah satunya nih wajahnya lebih cerah. Nah terus udah tahu jawabannya ya? Terus nomor 2 anemia adalah nama lain dari tekanan darah enggak? Kadang wonten sing keliru nggih. Jadi nang rumah sakit itu sering wonten sing pakai niku. Aku kok jari arane darah rendah. Ya kan tekanan darah itu tinggi. Ayo. Nah, jadi nek misale anemia teng masyarakat awam itu istilahnya kurang darah. Biasanya nggih kurang darah, tapi yang diistilahkan kurang darah di masyarakat ini beda dengan tekanan darah rendah. Nek anemia itu sih dicek biasanya diambil sampel darahnya sedikit. Pernah buatan ngecek ambil, dicek sampel darahnya sedikit, yang diambil kan itu sel darah merah ya. Terus dicek kadar hemoglobinnya, dia dicek normal atau enggak. Biasanya normalnya itu berapa? Tahu enggak? 12. Kalau untuk perempuan yang enggak hamil itu 12. Tapi kalau hamil itu ada toleransi gitu. G11. Biasanya kalau 11 itu udah mending lumayan, tapi nek ditingkatkan lagi itu lebih bagus. Itu kalau misalnya perempuan enggak hamil itu normalnya 12. Kalau perempuan lagi hamil ada toleransi itu 11. Itu aman, tapi langsung saya kalau 11 ditingkatkan lagi itu lebih baik. Nek niku anemia atau darah rendah sing diperiksa niku darah merah. Sementara kalau tekanan darah niku sing diperiksa biasanya begini Bu, tensi. Jadi kalau misalnya anemia dan tekanan darah rendah itu dua hal yang berbeda. Yang satu yang dicek darah merahnya, yang satu yang dicek tekanan. Bingung apa mbak? Bingung terus nih jawabannya benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Nah, terus yang ketiga, bayam adalah sumber zat besi yang paling tinggi dibanding makanan yang lain. Betul apa salah? Dia kok dia menjawab niki coba misalnya seperti ini. Sing ada bulat-bulatan gambarnya berbagai macam. Ono sedoyo. Niku ada bahan makanan yang mengandung zat besi tinggi. Nah, yang pertama niku ada hati ayam. Ibu, hati ayam itu berapa? 15,8. Itu memang ada zat besinya tinggi hati ayam. Terus yang kedua, kerang itu 15,6, tapi ngapunten nek mriki biasanya ibu hamil tidak disarankan gitu konsumsi atau hati-hati menawi konsumsi kados kerang hijau terutama nggih, soalnya senang iki kalau laut itu nggih terkontaminasi, tercemar oleh limbah-limbah nggih. Limbah plastik kadang buangnya mboten sembarangan, mboten diproses secara aman. Terus akhirnya muarane ke laut. Nah, sementara niku makanan-makanan laut itu kan memang ya di laut yang tercemar alati remake lebih dahak dadosnya akhirnya nopo istilahnya keracunan. Dia kan kadang wonten terus dahar niku akhirnya mual-mual, pusing, muntah-muntah nggih. Jadinya dia lebih baik dihindari riyin mawon. Misalnya doyan nggih dianurin mawon. Disahankan mawon, kecuali memang kita bisa memastikan itu bebas dari pencemaran nggih. Monggo, tapi kan kita nggak ada yang tahu ya Bu, itu sudah memang benar-benar bersih atau sudah tercemar. Terusnya ibu ataupun nggih usia anak-anak
ataupun dewasa gitu baik nanti melalui terutama peraturan harus kasih dulu ya lebih baik diberi yang lain karena kan yang lain masih banyak ya. Terus yang ketiga ada hati sapi itu per 100 gramnya itu berapa kandungannya? Berarti hati sapi dibanding hati ayam itu dalam 100 gram lebih banyak di hati ayam. Dan saya kalau repot-repot tupuni habis sapi orang apa ayam orang makanya sih terjangkau ya. Terus juga yang selanjutnya daging sapi berapa nih per 100 gram 2,6 ya kayak misalnya apa bagi cakare ayam misalnya daging sapi memang nggak bisa dijangkau setiap hari kayak mau sama kalau pakainya yang lain yang lebih tinggi misalnya ada hati ayam, hati sapi gitu memang ya. Terus nih yang selanjutnya tiram gitu nopo sejenis kerang-kerangan juga jadi memang harus hati-hati konsumsinya ya. Selanjutnya ada tempe pinter kandungannya 4,9 bayam itu berapa? 5,7 tapi ini ada perbedaan kalau misalnya kandungannya di hewani sama di nabati jadi banyak ibu-ibu yang mungkin dereng pada paham kalau zat besi itu yang ada di hewani dan ada yang di nabati itu ada perbedaan kalau yang misalnya di hewani ada dari telur daging ayam ikan hati itu ketika di dalam tubuh itu lebih mudah diserap dibandingkan dari yang dia lebih sulit diserap karena mengandung serat serat itu bisa menyerap mempengaruhi penyerapan zat besi tapi gitu misalnya dari kados sing lintung-lintungnya sayuran budaya lain asalkan dibantu pakai vitamin C maksudnya vitamin C dari makanan misalnya jeruk ya, makanan yang mengandung vitamin C jeruk monggo supaya membantu penyerapan zat besi tapi ngapunten ternyata mereka ibu ada yang konsumsi vitamin C dosis tinggi C1000 ada soalnya beberapa ibu juga kan ada yang mual muntahnya itu bukan karena bukan karena morning sickness karena biasanya lambung ditanyain kenapa vitamin C biasanya karena minum vitamin C dosis tinggi kayak C1000 itu sebenarnya bukan dianjurkan karena kandungannya dosisnya terlalu tinggi ya sampun gitu lanjut ya. Nah itu berarti yang nomor 3 pripun bayam adalah sumber zat besi yang paling tinggi dibandingkan makanan yang lain betul apa salah? Ya kan ini mitos apa bukan ya kan akhirnya belajar akhirnya kertas gitu. Terus yang 4 tanda anemia diantaranya lesu, lelah, letih, lemah, dan lunglai. Betul atau salah? Betul. Yang memiliki ada yang gambarnya awalnya. Ya, di situ ada gambar ibu hamil. Terus tanda anemia pada ibu hamil benar 5L. Tapi selain itu biasanya kemauan lebih. Yang bisa dilihat dari fisik biasanya nopoknya anemia. Pucat, ya benar. Pucat terus selain itu nopo biasanya kelopak matanya ya. Biasanya juga kelopak matanya pucat. Ya berarti betul apa salah itu? Nomor 4 jawabannya nopo? Benar. Ya. Terus nomor 5 dilarang minum teh setelah makan atau setelah minum obat. Betul atau salah? Benar. Karena sih benar, karena sih salah. Jadi sedikit. Kalau sering edukasi ke ibu-ibu yang sangat jalan itu kan biasanya kalau habis rawat ada yang dapat obat yang untuk minum. Kalau untuk sih kalau hilang biasa, dia mau efek. Jadi ibu sembari edukasi, sembari melihat sekeliling.
nek misalnya tes ngunjuk obat, tes jahat memang tidak disarankan minumnya teh. Soalnya ngapunten teh niku sifatnya bisa merapatkan pori-pori usus. Nggih, hadose mangke nek tes ngunjuk teh yang tebal terus dia sampai bisa merapatkan pori-pori usus. Akhirnya apa? Gizi yang sudah dikonsumsi terus dicerna kan harusnya diserap. Nah, ketika diserap kan di usus, ketika ususnya kena teh terus akhirnya pori-pori ini mengecil, yang diserap kan buatan optimal nih. Nah, jadi memang tidak disarankan habis makan atau habis minum obat pakainya teh, minumnya teh itu buatan disarankan. Nah, air lebih. Terus juga nek misalnya tes ngunjuk obat juga mboten angsal sarang-sarang diunjuk kali susu kali air kelapa. Niku betul atau salah? Betul. Kenapa Bu? Tahu alasannya enggak? Netral, ya benar. Menetralkan obat. Jadi saya bukannya salah satu atau obatnya atau susu atau air kelapanya yang salah, bukan. Tapi kondisinya yang nggak bisa bersamaan, ya. Kok jadi baper ya Bu? Nggak bisa bersama. Ya, memang kondisinya tidak boleh minum dalam waktu yang bersamaan. Nggih leres mangke obatnya dadosnya netral. Kok bisa ya netral? Karena susu niku kan kandungan gizinya banyak, vitaminnya lengkap, mineralnya lengkap. Terus air kelapa juga gizinya banyak. Jadi ketika nanti dia ketemu sama obat, ada obat-obat tertentu yang kandungannya bisa berinteraksi dengan kandungan yang ada di susu sama air kelapa. Tapi kan kita orang awam saya dokter, saya obat terus ini obatnya isinya apa? Dipengaruhi sama susu sama air kelapa atau enggak kan kita nggak akan pas gitu. Buatan kertas sih, dan nanti jadi diusahakan ditolak bukannya nggak boleh minum susu, nggak boleh minum air kelapa buatan. Berarti tesnya angsal, tapi waktunya mau sing dijeda diulet nggih. Uletnya berapa? Sekitar 1 sampai 2 jam sebelum atau setelah minum obat. Tekniknya saya kan kalau nggih kayak terus menunjukkan pengen seger-seger biasanya gitu boleh, tapi jangan habis makan, jangan habis minum obat. Dijeda berarti sekitar 1 jam atau 2 jam terus ya. Berarti ini nomor 5 jawabannya apa? Benar atau salah? Benar. Ini nomor 6, tidak memakai alas kaki bisa menyebabkan anemia. Nyeker bisa menyebabkan anemia. Coba dibuka. Dibuka. Yang ini. Nah, dia ada gambar sendalnya. Ada gambar sendal itu. Apa nih? Di situ ada judulnya upaya pencegahan anemia pada ibu hamil. Nah, yang pertama itu nggih, perbanyak konsumsi makanan kaya zat besi dan protein. Wau pun nggih. Ning ati sapi, nggih, terus daging-dagingan nggih. Niku seperti hati, telur, unggas, daging, ikan, kacang-kacangan, sayuran hijau dan buah berwarna merah atau kuning. Nah, terus yang kedua, makan beraneka ragam makanan bergizi seimbang. Ya, dengan penambahan 1 porsi makanan dalam sehari, maksudnya kados niki. Kadang-kadang wonten ibu-ibu sih nggih napa senenge dahare niku mawon. Senenge piye nggih. Ibu hamil kan lebih banyak lagi apa gisine nggih, ibu kali gitu. Wonten karbohidrate sepul, terus protein hewani nggih. Entah itu telur, ayam, ikan, terus juga ada nabati, tahu tempe dan ada sayuran. Di kedai nggih beraneka ragam. Sebenarnya nek dahar itu kan tidak harus mewah, tidak harus mahal ya. Yang penting beraneka ragam dan seimbang ya. Terus nek kunjukan, ngapunten biasanya ibu nek kunjuk sehari pinten Bu? Oh, pinten gelas buat misalnya. Betul itu. Tapi kalau anjurannya itu berapa? Soalnya kan
biasanya kalau pakai liter itu 1,5 sampai 2 liter. Tapi gimana masa badhe ukur pakai literan gitu. Saya gampang mawon ngageme gelas. Biasanya gelas yang pakai ukuran iki kalian iki aqua ini 230 ml misalnya itu 250 ml, tapi biasanya nek teng rumah tangga ngageme gelas gini. Ngertos ibu gelas yang ada rek-rek di bawah atau nggih gelas jenis yang memang isinya soalnya nopo itu misalnya ngampung kirang munjuk biasanya kita ngampuan ya terus biasanya nopo BAB ini keras biasanya ngomong ibu hamil BAB ini keras bisa jadi karena kurang konsumsi air putih, terus juga kurang konsumsi serat bisa dari buah-buahan dan sayur-sayuran karena kan ibu hamil nggak boleh sering begitu juga nih juga nggak boleh sering nyutin nggak pas niku, jadi diusahakan supaya konsumsi buah kali sayur cepat muncul air putih nih sing cepat sehari 8 gelas, tapi kan buatan sekaligus ibu blendingan gitu ibu kayak pagi kenapa tidur nanti jeda waktu lagi berapa kalau bisa lebih dari 8 gelas tapi di ukurannya DMK kan sudah bintang 8 gelas. Terus lanjut ini sih gambar ibu-ibu nyapang tablet tambah darah ya. Ibu minum tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Ya tapi kami nggih periksa rutin nggih. Kalau ibu-ibu bidan ini Faisal. Biasanya diaturi tablet tambah darah diparingi diunjuk apa Bu? Nggih, soalnya biasanya alasan itu kenapa mboten diunjuk? Ibu. Nggih. Soalnya kan kadang alasan ini pancen niku kan radi niku istilahnya nggih. Anyar napa-napa nggih Bu, rasane nggih, rasane wonten. Ibu nggih, wonten nggih. Biasanya kan memang rasanya kados niku amis, nopo anyir, nopo pripun. Karena memang kan niku sifatnya zat besi kan kados niku. Dia memang dari aromanya rasanya kados niku, tapi nggih kedahe ditelaten nggih Bu untuk mencegah anemia niku wae. Nggih. Terus juga napa teng mriki gambar sebelah selanjutnya niku untuk menjawab pertanyaan nggih. Menggunakan alas kaki untuk mencegah infeksi cacing tambang. Jadi diusahakan sampai nyeker. Tapi misalkan kadang wonten sing pengen jalan-jalan, lagi sing pengen kan jangan kena tanah. Biasanya kan cacing-cacing itu kan wonten sing tanah. Terus nopo kena alas kaki habis kena kaki nggak pakai alas, habis itu nggak cuci kaki lagi. Biasanya di wonten kasus-kasus anak kok habisnya sampai rendah banget cat tapi bukan perawas karena apa? Kan sering kan sabun terus sama nopo tanah terus kodarullah kena infeksi cacing tapi bukan sadar gimana dirasa sering ibu efeknya ke HB-nya turun HB-nya rendah. Nah terus saya gitu usahakan menjaga kebersihan badhe jalan-jalan dia berarti keluar gimana kerikil-kerikilan ibu nggih napa misalnya kena kotor gitu, berarti makanya setelah jalan-jalan, setelah olahraga pagi gitu, dicuci dulu kakinya mungkin menjaga kebersihan. Nah terus yang terakhir, itu gambar apa Bu? Rambut kalian apa? Ngamuk lagi napas ya Bu ya bukan sudah siang. Untuk wilayah endemik malaria, gunakan kelambu di tempat tidur sebagai upaya pencegahan malaria. Niku naik misalnya ke daerah timur Papua, Nusa Tenggara, kan mungkin tempat-tempat Sulawesi kan ada tanpa malaria. Nah, saya niku diusahakan ngagune dilindungi pakai kelambu. Tapi mereka alhamdulillah dan dia perhatikan. Jadi ini jawabannya apa ini? Tidak memakai alas kaki. Benar atau salah? Benar. Buat apa-apa kan sambil belajar ya. Nah, nomor 7 itu anemia dapat menyebabkan keguguran, betul atau salah? Oke, ini kita mungkin jawabannya kita mungkin yang di gambar warna hitam yang paling bawah. Akibat anemia pada ibu hamil.
Ya, bon semerah sedaya gitu, ininya begini ya. Berarti itu anemia punya beberapa efek. Yang pertama, bayi lahir dengan berat badan rendah. Kurang dari berapa itu Bu? 2.500 gram atau penaknya mungkin 2,5 kilo ya. Berarti memang normalnya bayi berat badannya lahir berapa? Nah, ya. Minimal 2,5 berat badan bayi lahir normal itu minimal segitu ya. Terus kalau panjang badan bayi pintar normal. Ini kawan tulisannya gitu. 48. Berarti kalau misalnya anemia itu beresiko melahirkan bayi dengan berat badan dan panjang badan yang di bawah normal. Ya, memang harus diantisipasi. Nah, terus yang kedua, bila ibu dalam kondisi anemia berat, bayi beresiko lahir mati. Jangan sampai gitu ya. Terus yang selanjutnya, bayi lahir prematur atau lahir kurang dari 9 bulan. Kemudian perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian ibu dan keguguran atau abortus. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan ya. Penting untuk mengonsumsi tablet tambah darah. Sing waune dereng rutin, dereng telaten, ditelateni gitu. Terus selanjutnya nomor 8. Berarti ini anemia dapat menyebabkan keguguran, betul atau salah? Betul. Yang nomor 8, asam folat bermanfaat untuk mencegah bayi lahir cacat, betul atau salah? Betul. Ibu biasanya selain tenaga darah, biasanya di harinya asam folat, tablet asam folat ya, itu juga penting karena tujuannya itu mencegah bayi lahir cacat. Ngapunten, saya enggak nunjukin gambar ya, biasanya kan tunjukin gambarnya seperti apa kalau misalnya bayinya itu lahir kekurangan asam folat, karena biasanya kita kan begini, ojo menunjukkan sih arah akhir-akhir ya, akhirnya boten tertunjukkan. Tapi pas niku kalau wonten kasus temat adalah waktu itu ibu melahirkan secara normal, tapi ngapunten bayinya boten gablek. Nah, gitu. Oke niku karena kekurangan asam folat biasa tadi misalnya diaturi asam folat ditelateni ditunjuk nggih. Karena misalnya beda sama HB sing wau anemia biasanya dicek kan itu lebih terjangkau biayanya nggih. Kalau asam folat kan ibu nggak pernah kan ngecek asam folat di dalam tubuh pernah kan nggih. Soalnya niku nggih awis, soalnya harus pakai serum di dalam darah. Jadi ini untuk mengantisipasi kekurangan karena kita nggak tahu nopo cukup atau enggak asam folat yang ada di dalam tubuh, akhirnya pemerintah harus biasanya ngaturi asam folat supados diunjuk untuk mencegah bayi lahir cacat. Selain biasanya nopo buat konten tempurung kepala, itu biasanya wonten kondil karena lihat bukan ibu bayi lahir tapi wonten iki kondisinya harus kondil. Memiliki biasanya itu juga disebabkan karena kirang asam folat. Jadi asam folat itu sifatnya untuk pembentukan sistem syaraf ya. Jadi lebih ke berarti dampaknya atau timbulnya itu kelihatan dari kepala sampai kaki tulang belakang. Berarti kan kalau kepala itu tempurung kepala tempurung kepala kan berarti itu ya salah satu dampak kekurangannya. Atau misalnya memiliki mengringkingi kepala mungkin kados kondenya itu juga bisa, atau misalnya memiliki tentang ekor belakangnya ya, berarti tentang punggung belakangnya biasanya orang gede itu karena sistem syarafnya tidak kenapa ampun apa sih itu kita sehat-sehat gitu, makanya diusahakan kalau misalnya selain dari asam folat tablet itu ya bisa dari dikual pados protein hewani, asam folatnya, terus sayuran-sayuran hijau, berarti ini betul atau salah nomor 8? Asam folat bermanfaat untuk mencegah bayi lahir cacat. Nomor 9, minum es bisa mengakibatkan berat badan bayi berlebihan atau besar, betul? 150 ke 144. Betul atau salah? Iya, sebenarnya benar ya. Ada sedikit. Berarti ada
arti yang harus diluruskan. Nah, kan berarti sih dimaksud es kan kok esnya kan bingung gitu, nggak ada rasanya, nggak dikasih apa-apa. Nah, gitu. Nah, pancen es tok itu buatan menyebabkan bayi lebih besar. Tapi nanti misalnya kadang seringnya unjuk es buatan sirup, es ada gula, kan? Itu sih menyebabkan bayi besar itu gula, kan bukan gulanya, bukan esnya. Jangan nggak mau mengorbankan es, menuduh es yang bukan. Tapi memang kalau es tok, kalau misalnya nggak ada es cuma air putih nggak dikasih apa-apa, memang dia nggak menyebabkan bayinya besar, tapi yang menyebabkan bayinya besar karena esnya kecampuran sama yang lain. Dia misalnya sirup, nopo gula pasir, dia kayak nopo teh manis. Tapi ini ibu-ibu kalau diperhatikan dia menawi muncul nopo dah. Biasanya sama potong sirup. Itu teh sih muncul sirup buatan pas kamu. Biasanya kan lebaran ya, lebaran ada sirup nanti. Mulai saniki lebih diperhatikan oleh ibu. Soalnya kan kadang wonten sirup sing bahannya gula asli, wonten sirup sing bahannya pemanis buatan. Dan ini arep gawe sirup diwaosi. Biasanya dicetak tebal tuh mriku. Tidak disarankan dikonsumsi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah 5 tahun atau anak di bawah 2 tahun biasanya wonten. Sang susu nggih, kados niku ibu. Jadi mulai saniki nggih, kan saniki pun pinter-pinter nih. Kalau misalnya badhe munjuk, badhe dahar nopo dipirsani dilawas. Karena kan untuk kesehatan ibu-ibu sekalian nggih. Kenapa kok nggak boleh? Karena ada niku pemanis buatan. Ya, jadi ada pemanis buatan yang memang tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Ibu, makanya misalnya kemudian ya, mulai diperhatikan nanti untuk kesehatan. Nah, terus itu berarti nomor 9 betul atau salah jawabannya? Salah. Nomor 10, tablet tambah darah sebaiknya diminum di siang hari, betul? Salah. Baik. Oke, sekitar sekalian. Nah, ini berarti selanjutnya yang belum dibahas. Waktu konsumsi tablet tambah darah diminum malam hari sebelum tidur untuk mengurangi mual. Biasanya kan keluhannya ini pulau. Alasan bukan segitu berarti untuk menanggulanginya akhirnya dipun juga pas malam hari malam. Terus anjuran konsumsi tablet tambah darah bersama makanan atau minuman yang mengandung vitamin C seperti buah segar, sayuran, jus buah agar penyerapan zat gizi dalam tubuh lebih baik. Tapi nggih kalau misalnya kecut nggak mau kecut nggih. Nah, saya nopo eman-eman melas lambungnya. Biasanya kan orang sing senengnya kecut banget atau misalnya minum suplemen atau vitamin C dosis tinggi nih, itu buatan disarankan. Misalnya C1000 ya, tempo yang C1000 itu buatan disarankan. Nanti khawatirnya lambungnya sih kena. Terus yang selanjutnya nih, perhatikan konsumsi tablet tambah darah sing gandure minuman itu mau dibahas nggih. Jangan minum tablet tambah darah bersama teh, kopi, susu, obat sakit mah, dan tablet itu kok kita obat mah istilahnya, karena akan menghambat penyerapan zat besi. Walaupun dibahas nih. Terus nih, yang paling bawah perhatian bila perut terasa perih, mual muntah, tinja atau fases berwarna kehitaman, tidak perlu khawatir karena tubuh akan menyesuaikan. Kadang-kadang konten singkat singkung ya, terus ngunjuk tablet tambah darah, warnanya kata singkung ya. Tapi ada cara juga supaya jangan sampai kados niku, soalnya kan mamam ki warnanya hitam, jangan-jangan aku kenapa jadi ibu supados mengantisipasi supados BLB-nya warnanya mboten cemeng. Iku ada cara aman konsumsi tablet tambah darah, meminimalkan efek samping. Jangan minum tablet tambah darah dalam kondisi perut kosong. Berarti nggih kedaya wonten saranan iki nggih hari ini saranan. Terus ini yang terakhir, pesan untuk ibu hamil. Yang pertama, konsumsi aneka ragam makanan. Untuk dibahas ya, kedaya memang harus beraneka ragam. Terus yang kedua, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Berarti menjaga kebersihan ya. Cuci tangan, cuci kaki, misalnya pun jalan-jalan ya.
Terus juga aktivitas fisik ringan sesuai untuk ibu hamil dan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Sampun nggih. Terus niku yang belakangnya kan ada kali-kali gitu. Nah, saniki pun pirsa nggih. Di anu malih, di garang malih yang tulisannya pos tes. Nah, monggo. Juga macam-macam Bu, nggih. Bisa mencegah perdarahan nggih. Karena dengan isapan puting susu ini akan terjadi kontraksi rahim nggih. Wetenge jenengan mesti yang sudah pernah melahirkan anak pertama atau anak kedua ya, yang ini anak ketiga merasakan nggih. Matur nuwun nggih ibu hamil dan Mbak Lina dan teman-teman nggih atas kunjungannya kami dan share ilmunya. Matur nuwun sangat nggih. Nggih, sami-sami Bu. Bermanfaat untuk kita semua nggih. Mudah-mudahan kehamilan ibu semua sehat, lancar, selamat nggih. Dan persalinannya nanti juga sehat selamat nggih. Atas kurang lebihnya nggih, mungkin sikap atau mungkin saya mohon maaf sebesar-besarnya nggih apabila ada kekurangannya nggih. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dadah. Ndri. Dadah, Ndri.